kita kembalikan semangat ini kepada para mitra. Cukup pakai sedikit bersama sebanyak mungkin mitra. Berapa? Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu mitra. Insya Allah gitu. Harus kembali seperti itu. Maka untuk tercapai terwujudnya, teman-teman semua perlu kembali kepada buku PAS. Ya, di antara yang ada di buku ini kan, coba kita kembali di awal-awal ada namanya bikin daftar nama. Pertanyaannya, apakah ketika kita, Bapak Ibu sekalian, para mentor sekalian sudah pernah melakukan itu? Pernah. Tapi kemudian kalau lagi mood, ya, kalau moodnya hilang, nggak jalanin lagi dan nggak dikawal. Setelah mereka jalanin, habis itu apa? Nggak dikawal. Dan kemudian kita nggak punya kesanggupan untuk nagih, itu loh. Ini kelemahan. Kenapa kemudian kita punya kelemahan ini? Karena kita kurang baca, teman-teman. Ya nggak? Tawatan nafsu halal. Kita kurang baca. Kita kurang belajar lagi. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Gitu. Kita kurang baca, kita kurang belajar. Ya kita masih terlalu banyak melakukan proses keaktifan bergerak itu dengan pola-pola home sharing. Maka yang adalah sharing. Dan di home sharing itu ada makanan gitu. Makanan otaknya sedikit, makanan perutnya yang banyak. Itu loh. Apalagi kemudian ibu-ibu berdalih, ya kalau ibu-ibu mau gini, pertemuan selalu gagal diet. Itu mindset gitu loh. Dan saya paling nggak seneng banget kalimat itu. Pembelaan yang salah gitu loh. Kita hari ini perlu mulai bertumbuh. Bertumbuh itu bukan ke samping. Nah ini ke samping, Bos. Bertumbuh mindset kita, pikiran kita. Kita perlu menumbuhkan pikiran kita, rasa kita, atensi kita yang kuat. Itu yang kita tumbuhkan. Jangan lagi tumbuhkan ya urusan-urusan perut aja, bukan yang kita tiadakan. Enggak, kita tetap butuh kan makan. Tapi kita mulai dari, kalau saya boleh saran ya, dimulai dari kita mulai mengedukasi pertemuan-pertemuan di rumah itu dengan home meeting. Kalau di support system namanya home sharing tetap. Ya nggak apa-apa home sharing. Tetapi kita coba, karena ini ada satu pemahaman bahwa every word has power. Setiap kata-kata kan punya kekuatan. Yes. Ya saya tadi kan sampaikan. Nah, ini monggo. Aktivitas adalah satu pekerjaan mengerjakan bisnis. Terus kita sharing doang. Akhirnya karena paradigmanya itu sharing, ya udah santai aja. Nggak ada tuntutan, nggak ada nanti harus gimana, kecuali orang tertentu yang punya kekuatan memang untuk bergerak maju bertumbuh. Tapi terdampak kepada kebanyakan orang, akhirnya sharing aja. Ya, ini sekedar istilah, ya boleh disepakati boleh enggak ya. Cuma kalau saya sudah mulai lebih banyak menggunakan istilah ini kepada mitra ya. Kita home meeting ya. Home meeting, meeting. Nah, serius. Nah, terus kemudian mulai dirubah lagi. Diperbaiki lagi habitnya. Misalnya apa? Kalau kita jalankan home meeting sebagai mentor, jangan lagi pakai kaos. Jangan pakai kaos. Kalau ibu udah biasa rapi, ini bawa bapak nih. Termasuk saya gitu, kemarin kayak gitu. Nah, sekarang kita mulai bangun habit baru. Setidaknya pakai baju koko atau baju kemeja. Kayak gitulah pokoknya. Jangan lagi pakai kaos. Kenapa? Kita mulai serius bangun bisnis ini gitu. Kalau udah sukses banget nggak apa-apa pakai kaos. Pendek. Ada yang Bob Sadino jadi. Bob Sadino pakai celana pendek. Iya, dia udah berhasil. Dia mau pakai sempak doang nggak apa-apa. Suka dia gitu. Mau pakai celana gunung silakan. Tapi kalau belum sukses, jangan pakai celana gunung. Meeting kita, ini mitra ngelihat, serius nih. Pak RW saya nih, Pak Didin serius gitu kan. Serius. Lalu kemudian dari proses belajar tadi, kita tingkatkan performa kita. Insya Allah performa kita meningkat, gaya bahasa kita meningkat, apa yang kita sampaikan juga akan beda gitu loh dengan kemarin. Jangan kemudian kita jadi LED tahun 2014, 2015 sampai 2022 cara gaya ngomongnya masih kayak gitu-gitu, masih nggak berkualitas gitu. Ya nggak boleh lagi.
Karena salah satu karakteristik bisnis network marketing itu seorang mentor, seorang leader itu punya kemampuan public speaking. Itu tuntutan loh. Loh, kok beda sama materi-materi yang kemarin? Materi kemarin tuh motivasi gitu loh. Saya memotivasi bahwa ada top leader PLC nggak bisa ngomong di panggung paling 2 menit, 3 menit langsung salam, dia turun panggung gitu. Tapi bonusnya ratusan juta. It's okay. Tapi saya belum jelaskan kenapa beliau belum berhasil. Bismillah, kenapa beliau belum berhasil? Salah satu syarat yang beliau penuhi apa? Istrinya jago ngomong. Dan yang tampil di berbagai forum adalah istrinya gitu. Tapi mosok iya laki-laki yang hadir di ruangan ini mau ngandelin istri? Kan gitu. Dahsyat ya? Jangan sampai. Kenapa masih gitu-gitu aja? Masih gitu-gitu aja? Karena kita kurang belajar. Sehingga wajar kalau kemudian mitra kita undang home meeting males datang. Iya. Kenapa? Nggak menarik bahasan mentor saya. Iya. Tapi kalau top leader saya Pak Ari Marjadi datang, wah semangat gitu. Tapi kan nggak bisa begitu. Bisnis ini nggak bisa kayak gitu. Bisnis ini nggak bisa kayak begitu teman-teman. Karena ini adalah bisnis duplikasi. Bukan bisnis yang mengandalkan icon. Kalau Pak Firly yang ngomong, semangat. Kalau Pak Wisnu yang hadir, semangat. Kalau Pak Bagus yang ngisi, semangat. Pak Ari yang ngisi, semangat. Bu Ratu Ira yang ngisi, heboh, luar biasa semangat. Bu Leoni, wah luar biasa, bangkit gairah semangatnya. Enggak gitu. Setiap kita harus bisa memposisikan sebagai top leader seperti Pak Ari, Pak Wisnu, dan sebagainya. Gitu teman-teman. Harus mulai bertumbuh. Kayak super coach kita, Coach Andri. Wow. Bukan apa-apa gitu loh. Iya. Ngomong begini. Ya lu super. Selalu malu ngomong pelan banget. Sekarang kalau udah di panggung. Terkesima. Gara-gara celana itu pasti. Celananya ganti kan. Antar provinsi udah sekarang, Bos. Udah antar provinsi sekarang, antar pulau lagi. Antar pulau. Bisa Ada teman-teman sekalian, di sini perlu kita melakukan sebuah revolusi, bukan evolusi. Kelamaan udah. Bisnis itu revolusioner, harus revolusi. Revolusi cara berpikir, revolusi kemampuan. Nggak bisa ngomong aku pelan, nunduk, ngelihat atas, ngelihat tembok, nggak berani ngelihat orang, udah nggak boleh lagi. Masya Allah. Tapi saya berhasil kok, saya jadi LED kok. Bonusnya 20 juta, bonusnya 30 juta. Nggak butuh. Nggak qualified gitu loh. Nggak pantas gitu loh. Jangan sampai kemudian mitra kita bilang, kok bisa ya orang kayak gitu bonus. Malu teman-teman, malu bener. Keren aja. Kok bisa ya Pak Fatoni kayak gitu doang. Nah, itu tah. Ya jangan sampai gitu teman-teman. Maka kita belajar cepat gitu. Gus Samsudin. Dan hari ini teman-teman semua akses belajar kita terbuka luas, mudah, murah. Ikut kelas-kelas offline banyak, kelas online YouTube murah, cuman modal kuota doang, banyak berlimpah. Ya mulai fokus benahi. Saya kalau ke lab-lab memang belum lah gitu. Tapi karena prioritas saya teman-teman yang belum lab gitu ya, kayak Bang Bukori waktu itu Mas Rino. Saya fokus nih, coba tonton video ini, kasih kilas balik, apa pembelajarannya, apa yang didapatkan, terus kemudian apa yang antum latih. Tapi sampai hari ini belum juga. Ya mungkin sudah dilakukan, tapi kemampuannya belum meningkat. Gak apa-apa, kita bully aja di sini. Pulang aja. Begitu loh. Sampai paling pulang langsung sakit perut. 1 bulan lah teman-teman tuh akan menjadi orang yang berbeda, tampil beda, ngomong beda. Harusnya kalau mau cepat belajar, segera praktekin, belajar praktekin. Kita sama-sama pahami flow-nya, alurnya. Alur harta jelas, alur ilmu jelas. Kemampuan kita, skill kita itu kan dari knowledge yang kita dapatkan lalu kita praktekkan berulang-ulang. Sepakat nggak? Sepakat. Kenapa bertumbuh? Karena kita sering lakukan berulang-ulang dan kita bagikan kepada orang lain. Repetition and giving others. Bagi ilmu, bagi informasi, bertumbuh semakin kaya. Karena bisa jadi home sharingnya atau home meetingnya kurang, presentasinya kurang, dan semangat ketika melakukan presentasi tidak punya gairah yang kuat, powerful, sehingga efeknya kembali lagi belajar kita pun nggak semangat.
Dan waktu itu ada sebuah pertanyaan dari salah seorang mitra di agenda home meeting. Namanya masih home sharing waktu itu. Di sebuah tempat di Kabupaten Bekasi, di daerah Cikarang Barat. Tapi bukan di sini. Ujung. Pertanyaannya begini. Pertanyaannya adalah, Pak, saya kalau training saya semangat ikut. Kalau ada pertemuan di rumah home sharing, saya juga semangat, Pak. Tapi kenapa susah banget, Pak, ya? Mitra-mitra saya diajak tuh susah banget ikut. Kenapa saya undang itu nggak mau datang? Nah, salah satu kunci, Bapak Ibu sekalian, salah satu kunci apa? Karena kualitas yang disampaikan dalam pertemuan itu tidak diharapkan oleh orang-orang. Satu, bagi yang pernah datang, males paling gitu-gitu lagi. Ya itu, hati-hati teman-teman. Atau mungkin orang-orang yang belum pernah datang, dia takut. Apa nih gitu? Maka kita perlu punya terobosan-terobosan yang menarik untuk membuat orang hadir. It's okay, bahas nggak apa-apa. Nanti kita akan berikan sajian tentang sign of hand, tanda-tanda diagnosa telapak tangan. Tetapi itu bukan menjadi fokus prioritas. Itu menjadi tools, menjadi alat bagi kita untuk menarik. It's okay, silahkan lakukan. Tapi semuanya kembali. Nah, yang ketiga adalah, saya mau tanya nih, yang udah tahu diem ya. Yang paling diem. Kayak gitu. Nanti kita lihat, cek. Oh, mereka belum leader. Terus mereka siapa? Nah, ini dia, perlu kita bedakan. Leader. Satu lagi apa? Distributor. Ini loyal user. Jadi tingkatannya ini. Kita kan masih edukasi dari sini. Kita edukasi tentang pondasi-pondasi, kita edukasi produk, kita edukasi tentang KHT. Ujungnya apa? Loyal pakai produk kan, menjadi loyal user. Mereka paham produknya, mereka coba produknya, cocok, mereka cintai, mereka bangga dengan produk-produk ini, lalu mereka menjadi loyal user, pemakai yang loyal. Ini level pertama. Jangan kemudian kita baru punya mitra loyal user, aktif datang pertemuan, kemudian leader, calon leader boleh, disebut calon leader boleh. Tapi kita bilang leader saya, belum bisa. Karena dia baru di posisi membangun pilar, membangun tiang-tiang bangunan sukses di akhirnya. Maka tahap lanjutnya apa? Tangga selanjutnya adalah distributor. Distributor itu adalah seorang yang memang sudah jadi loyal user dan sudah mulai mengembangkan jaringannya, tapi belum punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk menggerakkan orang lain, untuk mendrive orang lain. Ya, kembali ke diri kita masing-masing. Saya sudah punya potensi leader atau jangan-jangan saya pun masih distributor? Gitu. Belum bisa menggerakkan mitra. Hampir leader. Belum didengar kata-katanya. Nyaris leader. Seperti peratan leader. Nah gitu. Paham ya sampai sini ya? Ini istilah aja. Istilah baku yang ya bukan baku di sebuah sistem ya. Istilah tidak baku. Ya. Tapi kita perlu pahami kurang lebih bahasanya seperti itu. Nah, leader kita udah bahas tadi. Kemudian berikutnya adalah how to find them. Bagaimana cara menemukan mereka, leader. Karena leader itu ditemukan, baru dicetak. Kita tidak bisa mencetak dari awal, nggak bisa, teman-teman. Tapi kita temukan dulu, baru kemudian kita cetak. Seperti statusnya Pak Unang, gitu ya. Nggak bisa mencetak besi batangan atau kemudian apapun yang kurang berharga untuk menjadi sesuatu yang berharga. Jadi cincin, jadi gelang, jadi kalung, besi bisa. Tapi nilainya murah. Gitu, paling disepuh aja. Tapi tetap nilainya murah. Tapi kalau dia adalah batangan emas, kita cetak ya jadi cincin, jadi gelang, jadi kalung, kita tambahkan permata atau mutiara, kita tambahkan barang-barang yang kemudian bernilai, nilainya semakin meningkat. Kayak gitu. Maka find them, temukan mereka. How to find them? Bagaimana cara menemukan mereka? Kembali ke buku ini. Looking. Nah, di sini ada panduannya ternyata. Kita belajar. Cara menemukannya ada di kitab ini. Masya Allah.
Maksud Ada di kitab ini. Nah, kita lihat nih. Di halaman berapa, Bos? Kita titis. Buku pas. Siapin dong. Ya. Itu penjelasannya dimulai dari halaman 54. Halaman 54. Prakteknya di halaman 60. Yaitu membuat daftar nama prospecting. Dimulainya dari sana, teman-teman. Iya. Di sana ada yang namanya D A F T. Apa tadi D itu apa? Dinamis ya. Dinamis. Kemudian ambisius atau antusias. Ya, ambisius atau antusias. Ya, kita orang yang antusias iya, tapi nggak punya ambisi, Bos. Salah juga ternyata. Di MLM lain ternyata ambisius. Iya. Jadi dia punya kekuatan harus mencapai apa gitu. Antusias dan ambisius. Kemudian F-nya adalah fleksibel dan friendly. Jangan fleksibel doang tapi nggak friendly gitu. Nggak gampang gitu. Saking fleksibelnya gampangin, tapi dia kurang berteman ya, nggak friendly ya. Terus kemudian T-nya teachable, pembelajar. Nah, saya belajar dari leader lain, mereka tambahkan satu lagi. Ini boleh jadi tambahan aja, tapi nggak usah ditulis. Ini jadi gambaran aja di layar mental kita itu. Ekonomi. Finansial. Kalau di sana depan. Kan bisnis. Seberapa kekuatan finansial dia? Gitu loh. Meskipun ini nggak jadi tolak ukuran pasti ya, tapi kita bisa ngukur. Orang ini dari awal bisa jadi stokis atau enggak? Gitu loh. Kalau ini penting. Kalaupun misalnya belum bisa, ya udah daftar 10.000, 30.000, tapi dia punya kekuatan impian yang sangat luar biasa, ya kita bantu. Gitu. Nah, yang paling penting adalah di AFT-nya. Dinamis, ambisius, dan antusias, fleksibel, friendly, teachable. Kalaupun itu kita lakukan di orang-orang tertentu yang memang ini pakai cara-cara tertentu yang memang nggak bisa dilakukan. Tapi untuk orang secara umum, manusia normal lah, maka kita harus melakukan cara-cara yang normal yang bisa diduplikasi. Gitu teman-teman. Nah, ini menjadi hal yang penting sekali lagi. Hari ini kita perlu cek dan recheck. Kita masing-masing sudah ada di level distributor atau leader. Terus yang kedua adalah cek dan recheck di tim kita, mitra-mitra kita sudah adakah bibit-bibit calon-calon leader yang posisinya mungkin masih di loyal user, mungkin masih di distributor kebanyakan. Gitu. Kalau sudah ada, ya maka fokus kepada mereka. Fokus kuatnya kepada mereka sambil ya mulai menata membangun tim-tim baru. Tempo hari Pak Ari menginspirasi sekali luar biasa di agenda APLI ya, agenda APLI di Jakarta. Dia on the spot ya keliling closing beberapa orang. Pak Amin ikut ya? Pak Amin closing juga? Lah jero kameranya. Luar biasa. Harusnya kameranya tapi nggak bisa jual produk di situ. Nggak boleh, sama HP kan nggak boleh ada transaksi. Jadi cuma ada closing aja. Closing aja. Jadi nggak ada yang datang sih. Itu juga kan karena beliau keluar masuk ke mall. Satu gairah baru. Kenapa? Karena dalam support system kita itu adalah darah segar, ya kan di konsep jodoh ya, darah agen-agen baru bertumbuh. Tapi teman-teman, pertanyaan saya, kemampuan seperti Pak Ari itu apakah dimiliki oleh para mitra-mitranya? Ya ada yang miliki, ada yang enggak kan gitu. Nah, kalau tidak dimiliki oleh para mitranya, fleksibilitas beliau, kemudian ambisi beliau, terus kemudian gaya friendly-nya luar biasa, maka ini berarti belum teredukasi, gitu. Nah, kita perlu memulai kembali. Bagaimana caranya setiap kita bertumbuh segera ngejar para top mentor dan mitra kita segera bertumbuh ngejar kita. Kalau bisa melampaui kita. Nah, ternyata ada kitabnya gitu loh. Nah, kembali lagi. Ada kitabnya kembali lagi. Buku merah. Dan kemampuan alias skill itu hasil atau dilahirkan dari satu proses yang namanya praktek. Semakin banyak praktek, semakin banyak jam terbang, ya pasti nanti semakin
mudah, Mahir. semakin mahir, semakin bagus cara membedakan, semakin tinggi tingkat closingnya. Wajar kalau kemudian closingnya masih rendah karena jam terbangnya masih sedikit. Gitu aja. Kembali ke buku support system. Paket agen sukses. Kitab merah, kitab hijau lah pokoknya. Dan ini memang sudah dirancang oleh orang-orang yang top-top mentor kita dari pengalaman mereka bertahun-tahun di HNI dan di berbagai bisnis atau marketing, diramu sehingga menjadi satu panduan yang ringkas, yang lebih mudah lagi dipraktekkan dan dipahami. Dan aslinya gini, aslinya bisnis HNI, tanpa kita ngerjain proses seperti ini pun itu bisa berjalan loh. Buktinya hari ini banyak leader-leader HNI yang penghasilan atau bonusnya belasan juta, di atas 20 juta, tapi nggak melalui proses ini. Ada nggak? Ada. Pokoknya saya pakai produk nih udah gabung, saya tahu nih perusahaan muslim, bagus, visi misinya keren banget Pak, ada dewan pengawas syariahnya dan banyak yang punya testimoni produk-produknya. Pokoknya ini perusahaan bagus banget. Saya cerita itu aja Pak, terus cerita itu. Terus saya belajar sedikit-sedikit KHT Pak, nggak menguasai banget sih. Tapi ini jadi satu cara yang kemudian bisa diterima banyak orang, menarik, mereka mau gabung, mau loyal pakai produknya Pak. Dan jaringan saya berkembang, ribuan orang, bahkan belasan ribu orang aktif. Akhirnya bonusnya gede. Nah, Bapak Ibu sekalian, konsep ini sebetulnya dia sudah menjalankan bagian dari sebuah sistem. Tapi kalau gitu-gitu aja gitu kan, kalau gitu-gitu aja, maka orang ini tidak akan bertumbuh di atas pencapaian tertingginya saat ini. Gitu maksudnya. Dan setiap kita hari ini termasuk saya, bisa jadi saya dan kita tidak akan bertumbuh di atas pencapaian maksimal kita saat ini kalau kita nggak berbenah, nggak berubah, nggak belajar lagi. Sampai sini bisa dipahami? Kalimat terakhir bisa dipahami? Yang disebut bisnis adalah sesuatu yang autopilot. Disebut bisnis ketika dia berjalan autopilot. Ini baru bisa disebut bisnis. Baru boleh kita sebut saya berbisnis. Kenapa? Karena sudah autopilot. Kita nggak kontrol, tetap jalan. Kita nggak harus kontrol setiap saat. Mitra tetap belanja, tetap ngomset. Mitra tetap jalankan home meeting gitu. Kita nggak harus tagih, mereka jalan home meeting. Tapi kalau masih ditagih-tagih, namanya bukan leader. Mas. Kalau leader udah nggak harus ditagih, sudah paham dia. Karena paduannya ini. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian, bahwa paket agen sukses adalah tools, alat bantu kita yang akan memudahkan setiap kita, para mentor, para leader, untuk memiliki bisnis yang autopilot. Setiap orang menguasai ini, menjalankan ini, maka bertumbuh sangat luar biasa. Kita mulai kembali menjalankan ini, mitra-mitra kita edukasi jalankan ini, itu akan sangat luar biasa. Dan kita meyakini bahwa Bapak Ibu Mas Mbak sekalian, rancangan ini dibuat oleh orang yang proven di HNI, gitu. Proven banget gitu kan. Ya Pak Firly, Pak Raden Iwan, Pak Wisnu gitu ya. Orang-orang yang ngawalin sales semenjak awal, mereka adalah orang-orang yang semenjak awal segera luar biasa berlari secepat mungkin mencapai prestasi tertinggi. Kemudian disupport oleh teman-teman yang lain yang juga para top leader. Yang kemudian ketemu ramuan ini dari hasil mereka belajar dan praktek selama bertahun-tahun. Ya kita tinggal ikuti formula mereka di sini gitu. Kalau mau pengembangannya ya ada di TMB. Ini pengembangan. Oh, kita butuh tambahan-tambahan materi biar menarik. Kita baca dulu satu bab. Oh, gini. Oh, saya udah praktekkan bab ini. Saya sampaikan dengan gaya bahasa saya. Gitu. It's okay, nggak apa-apa. Tapi kembali kitabnya sesederhana itu semua ada di sini.